Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu berharap kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang definisi dan konsep dasar pendidikan. Bagi masyarakat awam, istilah pendidikan sering diidentikan dengan sekolah, guru mengajar di kelas, dan satuan pendidikan formal lainnya. Padahal, secara akademik, istilah pendidikan berspektrum sangat luas. POM mendefinisikan pendidikan sebagai proses penyesuaian yang berlangsung secara terus-menerus bagi perkembangan intelektual, emosional, fisik manusia. Sementara menurut Frederick, mendefinisikan pendidikan sebagai suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk mengubah perilaku manusia atau human behavior. Perilaku yang dimaksud di sini itu berupa setiap tanggapan atau perbuatan seseorang. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, pendidikan itu pada intinya merupakan proses penyiapan subjek didik menuju manusia masa depan yang bertanggung jawab. Nah, kata bertanggung jawab di sini mengandung makna bahwa subjek didik disiapkan untuk menjadi manusia yang berani berbuat dan berani pula bertanggung jawab atas perbuatannya. Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah proses kemanusiaan dan pemanusiaan secara simultan. Dapat pula disimpulkan bahwa pendidikan adalah proses sosial yang dibangun untuk menggali dan mengembangkan potensi dasar manusia agar menjadi insan peradaban. Dan dapat disimpulkan juga pendidikan itu adalah proses interaksi manusia yang dilakukan oleh subjek dewasa untuk menumbuhkan kedewasaan pada subjek yang belum dewasa dengan menggunakan potensi yang ada dan yang sesuai. Dan kesimpulan selanjutnya dari definisi tersebut yaitu aktivitas pendidikan mencakup produksi dan distribusi pengetahuan yang terjadi baik dalam skema kelembagaan maupun pada proses sosial pada umumnya. Esensi pendidikan adalah membangun manusia dengan tingkat keterpelajaran tertentu atau berpendidikan.
Manusia berpendidikan adalah orang-orang yang cerdas, yang mampu menyelesaikan aneka persoalan hidupnya, apapun persoalannya. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana sosok manusia yang berpendidikan itu? Manusia yang berpendidikan adalah mereka yang mampu memahami fenomena secara akurat. Dia berpikir jernih dan bertindak secara efektif sesuai dengan tujuan dan aspirasi yang ditetapkan oleh dirinya. Orang yang berpendidikan juga menghargai orang lain, terlepas dari kekuasaan dan statusnya, bertanggung jawab atas hasil atau dampak tindakan, dan menggunakan akal sehat untuk memenuhi apa yang mereka butuhkan, baik itu secara pribadi, keluarga, organisasi, maupun masyarakat pada umumnya. Orang yang berpendidikan membutuhkan informasi, namun ia tidak tergantung semata pada informasi yang telah disimpan di kepalanya. Mereka memiliki kemampuan mencari informasi, menciptakan pengetahuan, dan mengembangkan keterampilan bila diperlukan. Adik-adik sekalian, sebagaimana yang telah Ibu jelaskan terdahulu, pendidikan itu adalah proses menjadikan manusia berpendidikan. Ada 4 dimensi yang harus dipenuhi untuk menjadi berpendidikan. Dimensi yang dimaksud adalah agen pembelajaran, katalis belajar, konteks pembelajaran, dan cita-cita yang terbangun dari hasil pembelajaran. Agen pembelajaran, peserta didik biasanya mengintegral dengan peran yang ditampilkan oleh sekolah. Katalis belajar adalah seseorang atau sesuatu yang bergerak dalam hubungan mendalam dengan dan berusaha memahami bagaimana katalis itu cocok menjadi agen. Dalam kerangka mencapai tujuan, agen tersebut melibatkan orang-orang atau hal-hal yang lain yang dianggap berperan sampai dengan tujuan tercapai untuk kemudian berusaha melepaskan diri. Katalis itu bisa berupa guru, buku, atau media lain. Konteks pembelajaran merupakan segala sesuatu yang akan menentukan kondisi klimaks dalam situasi belajar. Dalam konteks pengaturan sekolah, misalnya ada ruang kelas, warga sekolah, masyarakat, dan pihak lain yang bertanggung jawab dalam memfasilitasi aspek-aspek hubungan kependidikan antara peserta didik dan guru. Menu yang ditransformasikan dalam pembelajaran berikut dimensi-dimensi sekundernya haruslah mampu menginspirasi peserta didik untuk berpikir akan menjadi manusia seperti apa dia di masa depan. Materi pembelajaran harus membangkitkan obsesi anak untuk menjalani kehidupan di masyarakat atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi. Nah, ada hal yang naif kalau kemudian materi pelajaran tidak memberikan inspirasi apapun bagi peserta didik, apalagi hanya menimbulkan frustasi pada diri mereka. Adikku sekalian, pendidikan itu mempunyai objek tersendiri. Objek pendidikan terdiri dari objek formal dan objek material. Objek formal ilmu pendidikan adalah semua gejala insani, berupa proses atau situasi pendidikan yang menunjukkan keadaan nyata yang dilakukan atau dialami, serta harus difahami oleh manusia. Sedangkan objek material ilmu pendidikan adalah manusia itu sendiri. Ilmu pendidikan esensinya merupakan ilmu terapan atau ilmu praktis. Sebagai ilmu terapan, ia memiliki 2 dimensi,
yaitu teoritis dan praktis. Teori tentang pendidikan memiliki cakupan yang sangat luas. Pendidikan esensinya adalah dunia ini, berupa apapun yang bisa mempengaruhi atau mengubah perilaku manusia. Pemikiran ilmiah di bidang pendidikan itu bersifat realistis, terutama berurusan dengan perbuatan mendidik dan dididik. Pemikiran ilmiah tersebut bisa bersifat kritis, metodis, dan sistematis, atau lebih utama adalah kombinasi dari ketiganya. Ilmu pendidikan berkutat pada persoalan dan posisi manusia dalam pendidikan secara universal. Adik-adik sekalian, pada sisi lain, setiap yang ada di dunia ini, baik itu ilmu pengetahuan, teori, maupun praktis, semua bersumber dari asumsi yang mendasarinya. Nah, dalam pendidikan, kita juga memiliki asumsi bahwa manusia dapat dididik. Manusia yang memungkinkan dididik hingga mencapai taraf berpendidikan. Manusia disebut Homo educandum, di mana manusia memiliki daya kuat untuk dididik agar potensinya dapat berkembang. Manusia pun digelar Homo educable, di mana ia memiliki kemampuan mendidik manusia lain. Demikian perkuliahan kita kali ini. Semoga adik-adik semua bisa memahaminya dengan baik. Sampai ketemu lagi pada perkuliahan selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.